Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Siswandi, NIM I1B020137. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Kompetensi dasar 1.3 menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Apabila ditinjau dari sisi ontologi atau isi yang dimuat dalam KD 1.3, maka perlu diketahui terlebih dahulu terkait apa saja yang disebut sebagai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan kompetensi dasar 1.3, maka jika dikembangkan dari segi epistemologi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan isi dari KD tersebut kepada peserta didik, maka seorang pendidik atau guru harus memperhatikan dan menggunakan metode tertentu. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan merupakan tingkat kognitif yang paling rendah, namun menjadi syarat untuk menentukan hasil belajar peserta didik. Hal ini berlaku untuk setiap bidang ilmu, misalnya kesanggupan dalam menghafal nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Kemudian yang kedua yaitu menerima atau receiving, yaitu adanya kemauan secara sadar dari peserta didik serta adanya kepekaan dalam menerima dan mengikuti peristiwa atau kejadian, gagasan, materi, masalah, serta situasi tertentu. Dalam kasus cara tersebut, di mana peserta didik akan memperoleh pengetahuan atau knowledge dari pendidik atau guru mengenai nilai-nilai terkait tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian setelah peserta didik sudah memiliki pengetahuan terkait hal tersebut, sehingga sangat diharapkan agar peserta didik dapat dan mampu untuk menerima atau receiving nilai-nilai terkait dengan tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya telah diberikan melalui pemahaman atau knowledge. Apabila ditinjau atau dikembangkan pada aspek aksiologi atau nilai guna serta manfaat dalam mempelajari serta diberikannya materi terkait dengan KD 1.3 kepada peserta didik, pada dasarnya akan ada banyak sekali hal-hal yang akan diketahui atau pemahaman yang akan diperoleh oleh peserta didik ketika mempelajari KD 1.3. Namun untuk lebih jelasnya lagi atau lebih rinci mengenai manfaat-manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut. Peserta didik akan memperoleh pengetahuan tentang apa saja fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Peserta didik akan memperoleh pemahaman mengenai bagaimana sejatinya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia menjalankan tugasnya. Peserta didik diharapkan dapat membedakan terkait fungsi dan wewenang dari lembaga-lembaga negara, yang kemudian ketika terjadi suatu persoalan atau permasalahan, mereka dapat mengetahui kemana mereka harus meminta pertanggungjawaban. Peserta didik dapat menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa, yaitu dengan tetap menghargai terkait tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kompetensi dasar 2.1 menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ditinjau dari segi ontologi atau isi yang termuat dalam KD 2.1, maka adapun isi yang dapat dikembangkan adalah berkaitan dengan sikap gotong royong. Sikap gotong royong adalah salah satu kegiatan yang sudah menjadi kebudayaan bagi masyarakat Indonesia. Dengan dilakukannya gotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut akan semakin mudah dan cepat.
Kemudian lantas gotong royong ini mencerminkan atau menerapkan nilai dari sila keberapa dalam Pancasila. Nah, jadi sikap gotong royong merupakan salah satu penerapan dari sila kelima Pancasila yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Maknanya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut Insinyur Soekarno, gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang disebut dengan satu karyo, satu gawe, yaitu gotong royong. Maka dapat diketahui isi dari KD 2.1 ini adalah tentang pentingnya gotong royong dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan, serta mengingat pula bahwa gotong royong merupakan salah satu bentuk implementasi dari pengamalan sila kelima dalam Pancasila dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Maka ketika dikembangkan dari segi epistemologi, yaitu cara terbaik atau cara yang tepat dalam menyampaikan isi dan makna yang terdapat dalam kompetensi dasar 2.1 tersebut kepada peserta didik kelas 10 SMA, MA, SMK sederajat, maka seorang pendidik atau guru haruslah memperhatikan serta menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman atau comprehension. Pemahaman dapat dimaknai sebagai kemampuan dalam memahami informasi, mengolah serta memanfaatkan informasi dan pengetahuan tertentu yang dipelajari. Yang kedua yaitu aplikasi atau application. Aplikasi dapat diartikan sebagai kesanggupan dalam menggunakan materi yang didapatkan secara nyata, di mana peserta didik dituntun untuk dapat menerapkan materi yang sudah dipelajari secara nyata pada berbagai situasi. Melalui dua metode tersebut, yaitu pertama, pendidik atau guru akan memberikan pemahaman atau comprehension kepada peserta didik terkait dengan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara. Sehingga pada tahap ini peserta didik dituntun diharapkan agar dapat memahami secara komprehensif atau mendalami tentang pentingnya sikap gotong royong dalam kehidupan berbangsa bernegara. Selanjutnya, dengan pemahaman yang dimiliki tersebut, maka peserta didik diharapkan untuk dapat melakukan aplikasi atau application, di mana dalam hal ini peserta didik memiliki kesanggupan dalam mengaplikasikan atau menunjukkan secara nyata terkait dengan sikap gotong royong yang telah mereka pelajari sebelumnya. Maka ketika dikembangkan dari aspek aksiologi, maka ada pun beberapa hal atau manfaat atau nilai guna yang akan diperoleh oleh peserta didik dalam mempelajari KD 2.1 tersebut. Antara lain yaitu peserta didik secara tidak langsung akan menerapkan serta menjalankan nilai-nilai dalam Pancasila yang salah satunya yaitu gotong royong. Peserta didik akan lebih terbiasa dalam menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang salah satunya yaitu gotong royong. Peserta didik akan memiliki jiwa sosial yang baik ketika dibiasakan untuk memiliki jiwa gotong royong atau lebih jelas yaitu jiwa kerjasama dalam menggapai tujuan yang diharapkan. Peserta didik akan menjadi warga negara yang memiliki solidaritas tinggi karena sudah terbiasa mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Peserta didik kedepannya dapat diharapkan untuk menjadi warga negara yang siap sedia untuk membantu urusan negara secara bersama-sama atau gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asiti, NIM E1B020112. Di sini saya akan memaparkan tentang kompetensi inti 3 dan kompetensi inti KD 3.5 yang berbunyi mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan aspek ontologi KD 3.5, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu tentang apa saja faktor-faktor dari pembentuk integrasi nasional. Sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pembentuk integrasi nasional. Pembentuk integrasi nasional suatu upaya untuk menyatukan suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun faktor-faktor pembentuk integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, tersedianya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, terbentuknya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Dan yang terakhir, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri.
Dalam mempelajari KD 3.5 dari sisi epistemologinya, maka seorang pendidik harus dapat memberikan media pembelajaran yang lengkap sehingga peserta didik dapat mencari dan menemukan ilmu baru sehingga ilmu tersebut tidak monoton. Pendidik dapat mencari berbagai sumber referensi dalam memahami KD 3.5 tersebut seperti bersumber dari buku yang berkaitan dengan KD 3.5 dan dapat mencari referensi melalui internet seperti jurnal-jurnal, artikel yang berkaitan dengan isi dari KD 3.5 tersebut. Maka, seorang pendidik harus memperhatikan atau menggunakan metode di antaranya. Yang pertama, menjelaskan. Kita sebagai pendidik akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi dari KD 3.5 tersebut yang menjelaskan apa sih arti dari integrasi nasional itu, apa saja faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu mengingat. Mengingat yang dimaksudkan di sini, apakah peserta didik dapat mengingat materi yang sudah dijelaskan sebelumnya ataupun sebaliknya. Kami sebagai pendidik akan mengontrol ingatan peserta didik dengan cara bertanya seputar materi yang telah dijelaskan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman. Pemahaman mengacu kepada kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan fakta-fakta. Pada konsep ini, kami akan melakukan diskusi kelas, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahamannya. Setelah peserta didik mengerti dan memahami KD 3.5 dari sisi ontologi epistemologi, maka peserta didik tersebut dapat memanfaatkan dan mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Karena jika seseorang mencari suatu ilmu tetapi tidak bisa memanfaatkannya, maka ilmu yang mereka miliki tidak akan berguna dan itu akan sia-sia. Dari aspek aksiologi dari KD 3.5, kita juga dapat mengetahui manfaat atau kegunaan dari integrasi nasional yang dimana manfaatnya untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, sehingga masyarakat dapat hidup dengan makmur. KD 4.1 menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara-negara. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan memiliki nilai filosofis. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu nilai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mempelajari KD 4.1 dari segi aspek epistemologinya, maka kita sebagai pendidik perlu untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya melalui berbagai sumber, seperti artikel, buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan KD 4.1. Setelah mencari referensi, pendidik dapat menyampaikan kepada peserta didik mengenai ilmu yang telah ada tersebut. Kemudian, peserta didik akan mengimplementasikannya dengan kehidupan sehari-hari baik di luar pembelajaran di luar kelas. Adapun yang dapat dilakukan oleh peserta didik yaitu yang pertama meniru. Saat peserta didik sudah memahami atas rangsangan yang diberikan oleh pendidik, maka peserta didik akan langsung merespons. Yang kedua yaitu manipulasi. Dalam hal ini, di mana peserta didik memiliki suatu kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta dapat memilih apa yang diperlukan dari apa yang sudah diajarkan oleh pendidik. Kemudian yang ketiga yaitu pengalamiahan. Pengalamiahan merupakan suatu penampilan tindakan yang dimana hal yang diajarkan oleh peserta didik dan dapat dijadikan sebagai contoh ini akan menjadi kebiasaan sehari-hari. Di aspek aksiologinya, tentu kita bisa mengetahui manfaat atau kegunaan dari KD 4.1 yang dimana penyelenggaraan negara harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
Setelah peserta didik memahami dari aspek ontologi dan aspek epistemologi, maka peserta didik diharapkan untuk mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari agar ilmu yang didapat berguna dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi video tentang tugas akhir dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.